Saya tandaskan Bapak Ibu Saudara supaya tidak salah paham. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang turun dari sorga, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, supaya dalam keadaannya sebagai manusia, ia dapat menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Jadi jika kita mau diselamatkan keluar dari masalah utama kita, yaitu dosa, maka hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau dan saya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu jalan ke surga. Tidak banyak jalan ke surga, hanya satu. Jalannya ialah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Yesus bagi kita supaya ia dapat menyelamatkan kita? Yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah ini. Ia mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Ia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia yang tidak berbuat dosa dijadikan dosa, supaya oleh pengorbanannya di atas kayu salib kita semua beroleh pembenaran Allah. Kita diselamatkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib, di mana di atas kayu salib itu segala dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus Kristus, supaya engkau dan saya beroleh kemerdekaan, supaya engkau dan saya beroleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum Yesus mati di atas kayu salib itu, Yesus berkata, sudah selesai. Apa artinya sudah selesai, Bapak Ibu Saudara? Artinya Yesus sudah menyelesaikan seluruh penghukuman atas dosa kita. Seluruh hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus dengan darahnya, dengan pengorbanan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Ia mati untuk kita, ia menebus kita dari segala dosa kita. Lalu ia mati, dia dikuburkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus itu yang adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, maut tidak berkuasa atasnya. Ia bangkit dari maut, ia naik ke surga, dan dari surga ia menawarkan kita hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa dapat menerima anugerah keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menerimanya dengan iman. Iman adalah ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga, mau diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka Bapak Ibu harus punya kuncinya. Kuncinya adalah iman yang menyelamatkan kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudara, kita untuk dapat menerimanya, kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban, yang sudah mati di atas kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa percaya itu, Bapak Ibu? Saya mau memberikan contoh kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemain sirkus di Amerika, namanya Mr. Blondin. Dia sangat ahli berjalan di atas tali tanpa jatuh. Setiap saat dia mengadakan pertunjukannya di dalam gedung-gedung. Akan tetapi lama-kelamaan, Bapak Ibu Saudara, pertunjukannya sepi karena orang bosan melihat.
Suatu hari dia mengadakan pertunjukan yang sangat spektakuler, Bapak Ibu Saudara, yaitu di atas air terjun Niagara, yaitu air terjun yang terbesar di dunia ini, yang menghubungkan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Bapak Ibu, dari berbagai penjuru berkumpullah orang-orang datang menyaksikan pertunjukan Mr. Blondin. Pembawa acara berkata kepada para penonton, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Mr. Blondin bisa berjalan dari sini sampai ke seberang dengan selamat? Mendengar pertanyaan itu, sebagian orang dengan penuh semangat berkata, percaya, percaya. Tapi sebagian lagi, Bapak Ibu Saudara, mereka memakai akal mereka berkata, baik, kami akan percaya kalau dia berhasil. Silakan dicoba dulu, kalau nanti berhasil, baru kami percaya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Mr. Blondin berjalan di atas tali itu dengan perlahan-lahan, Bapak Ibu Saudara, dan luar biasa, ia sampai di seberang dengan selamat. Tepuk tangan yang meriah diberikan kepada Mr. Blondin. Kali kedua, Bapak Ibu Saudara, kembali pembawa acara berkata kepada para penonton, Bapak Ibu Saudara, kali ini Mr. Blondin akan berjalan dari sana menuju ke sini. Kalau tadi ia berjalan sendiri tanpa beban, tapi kali ini dia akan mendorong sebuah gerobak dengan dimuati 50 kg pasir. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ia bisa melakukannya? Mendengar pertanyaan itu, Bapak Ibu Saudara, sebagian orang berkata, percaya, percaya. Tapi sebagian lagi berkata, silakan dicoba dulu, kalau nanti bisa, baru kami akan percaya. Lalu Bapak Ibu Saudara, Blondin pun berjalan di atas tali itu sambil mendorong gerobak itu dengan dimuati pasir 50 kg. Dengan sangat hati-hati ia berjalan di atas tali itu, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, dengan keahliannya ia berhasil, Bapak Ibu Saudara, sampai di seberang, membawa gerobak itu dengan dimuati pasir 50 kg. Tepuk tangan meriah pun diberikan kepada Mr. Blondin. Lalu kali ketiga, Bapak Ibu Saudara, pembawa acara kembali berkata kepada para penonton, Bapak Ibu Saudara, ini kali ketiga dan terakhir. Kali ini Mr. Blondin akan kembali memberikan pertunjukan yang luar biasa kepada kita. Kali ini ia akan berjalan di atas tali itu sambil mendorong gerobak dan satu orang manusia di dalamnya. Lalu kemudian pembawa acara bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Blondin bisa melakukannya? Sebagian orang berkata, Bapak Ibu, percaya, percaya. Tapi sebagian lagi berkata, baik, asalkan berat pasir dengan asalkan berat manusia itu sama dengan berat pasir, dan bila perlu orang yang duduk di dalam kereta itu, Bapak Ibu Saudara, harus diikat supaya ia jangan bergerak. Kalau demikian, kami percaya dia pasti bisa. Lalu Bapak Ibu Saudara mendengar itu, pembawa acara mendatangi penonton. Ia bertanya kepada seorang ibu, Ibu, apakah engkau percaya bahwa Blondin bisa berjalan mendorong gerobak itu di atas tali dengan selamat dengan satu orang manusia? Ibu itu berkata, awalnya saya tidak percaya, tapi setelah saya melihat 2 kali pertunjukan, akhirnya saya percaya. Pembawa acara berkata, bagus, bagus karena kamu percaya. Bagaimana? Bagaimana kalau kamu yang naik ke dalam gerobak? Bagaimana kalau kamu yang naik ke dalam kereta sorong itu? Mendengar itu, ibu yang berkata percaya itu berkata, wah, jangan saya, jangan saya. Dia percaya, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mau naik. Lalu pembawa acara kembali datang kepada seorang bapak.
Dia juga bertanya pertanyaan yang sama. Pak, apakah Bapak percaya bahwa Mr. Blondin bisa berjalan di atas tali itu dan mendorong gerobak dengan satu orang manusia di dalamnya? Si bapak begitu bersemangat menjawab pertanyaan itu. Dia berkata kepada pembawa acara itu, saya ini ya pengagum Mr. Blondin. Saya dari dulu suka pertunjukannya. Dari dulu saya percaya dia hebat. Pembawa acara berkata, bagus. Sekarang bagaimana kalau bapak yang naik ke dalam kereta itu? Si bapak juga berkata, wah jangan saya takut ketinggian, saya sudah tua, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Si pembawa acara berkata, bapak percuma berkata percaya. Dari semua orang yang ditanya, Bapak Ibu Saudara, semuanya percaya. Tapi anehnya, tidak ada yang mau naik ke dalam kereta itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, pembawa acara berkata, kalau begitu acara ini kita hentikan sampai di sini. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, di tengah kerumunan penonton yang menggerutu itu, ada seorang anak kecil mengangkat tangan dan berkata, saya mau ikut, saya mau naik. Anak kecil itu pun naik ke dalam kereta itu tanpa tanya jawab. Mr. Blondin pun mulai berjalan di atas tali itu sambil mendorong gerobak itu dengan penuh kehati-hatian Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasa, Mr. Blondin sampai di seberang dengan selamat bersama dengan anak kecil itu. Ada seorang wartawan yang meliput acara itu bertanya kepada anak kecil itu. Dia berkata, hei, siapa kamu? Kenapa kamu begitu berani? Sementara semua orang di sini tidak ada yang berani. Siapa kamu? Anak kecil itu menjawab, ngapain saya takut? Saya ini anak Blondin. Saya percaya bapak saya tidak akan mencelakakan saya. Saya percaya kepadanya. Itu sebabnya saya bersedia untuk naik kereta itu, karena dia pasti menyelamatkan saya. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat apa perbedaan antara iman penonton dengan iman dari si anak. Kalau kita lihat, bukankah baik anak maupun penonton sama-sama percaya, bukan? Tetapi perhatikan, percayanya para penonton itu hanya percaya di mulut, hanya perkataan di bibir saja, dan persetujuan akal, tidak dari hati. Buktinya mereka tidak mau menyerahkan dirinya. Tetapi berbeda dengan anak kecil ini, Bapak Ibu Saudara. Ia percaya bukan hanya di mulut, bukan hanya di kepalanya, tetapi jauh di dalam hatinya. Ia meyakini sepenuhnya kemampuan bapaknya. Ia percaya kepada bapaknya. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita berkata kita anak Tuhan? Apakah ungkapan kita, istilah kita, sebutan kita sebagai anak Tuhan menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan? Jika kita percaya kepadanya hanya di bibir saja, hanya persetujuan di kepala saja, Bapak Ibu Saudara, maka itu bukan iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah percaya dan mengandalkan Yesus Kristus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga, caranya cuma satu, yaitu andalkan Yesus Kristus. Jadikan dia sebagai Tuhan, jadikan dia sebagai penyelamat, karena memang hanya dia yang dapat menyelamatkan kita dari masalah utama kita, yaitu dosa. Mari kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Mari kita andalkan dia sungguh-sungguh di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa mengandalkan Yesus itu? Saya mengibaratkannya, Bapak Ibu Saudara, seperti kalau kita naik kapal dari sini ke Pulau Kelor. Jika kapal yang kita tumpangi itu tiba-tiba di tengah lautan dihantam oleh badai yang sangat keras sehingga kapal itu tenggelam, akan tetapi kita masih bisa bertahan, berpegangan pada balok kayu pecahan kapal. Seandainya kita sudah berusaha, Bapak Ibu Saudara,
dengan berpegangan pada balok kayu. Sementara kita tidak tahu apakah kita akan mati atau hidup. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah kapal penolong datang, dan seseorang dari atas kapal itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Ayo naik." Saya mau bertanya kepada kita semuanya, supaya kita bisa naik ke dalam kapal penolong itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah ini: mengulurkan tangan, menyerahkan diri kepada penolong itu. Menyerahkan diri kepada penolong itu. Itu yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Sementara balok kayu yang kita pegang tadi, yang tidak menjamin kita, Bapak Ibu, kita lepaskan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, untuk kita diselamatkan oleh Tuhan, yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan adalah menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan segala pengandalan diri selama ini, kalau selama ini kita mengandalkan perbuatan kita, kita mengandalkan amal ibadah kita mengandalkan kesalehan kita yang najis, yang kotor di hadapan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan segala pengandalan diri itu dan dialihkan kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita diselamatkan, supaya kita dibebaskan dari masalah utama kita, yaitu dosa, yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan adalah menyerahkan diri kepada Yesus Kristus saja. Amin. Bapak Ibu, itu kabar baik yang mau saya sampaikan hari ini di tempat ini. Tentu Bapak Ibu Saudara mau menerima keselamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Karena memang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang mau menerima, izinkan saya menjelaskan apa artinya. Kalau kita mau menerima keselamatan dari Yesus Kristus, maka itu artinya Bapak Ibu Saudara bersedia untuk menerima Yesus Kristus itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu menerimanya bukan hanya hadiah, bukan hanya anugerah pemberiannya, tetapi menerima dia sebagai pribadi di dalam hidup ini. Arti yang kedua Bapak Ibu Saudara, itu berarti kita bersedia mengalihkan dari pengandalan diri kita selama ini. Selama ini kita mengandalkan perbuatan kita, mengandalkan amal ibadah kita, mengandalkan kesalehan kita, mengandalkan segala perbuatan baik, kebenaran, pelayanan yang sudah kita lakukan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang mau, mari kita andalkan Yesus saja dan bukan perbuatan baik kita. Kita jadikan dia sebagai Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita dari dosa, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, yang melepaskan kita dari maut, dari neraka. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima Yesus di dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita kepadanya. Mari kita persilakan dia masuk di dalam hati kita, supaya ia menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa tunggal atas kehidupan kita. Mari kita beri hidup kita kepada Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, arti menerima itu berarti kita harus bertobat. Bertobat artinya bukan hanya menyesali dosa, tetapi bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Yang mencuri berhenti mencuri, yang merokok berhenti merokok, yang mabuk-mabuk berhenti mabuk, ya, yang suka selingkuh berhenti selingkuh, yang suka berzina berhenti berzina, yang suka mengata-ngatai temannya, yang suka iri hati, sombong, berhenti itu sombong. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita berhenti dari dosa. Itu namanya bertobat. Kita beralih, kita berbalik arah dari hidup kita yang lama di luar Tuhan. Kita berbalik menuju kepada Tuhan dalam hidup yang baru kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu di sini yang mau menerima keselamatan, yang mau menerima anugerah keselamatan, anugerah hidup kekal yang berasal dari Yesus Kristus, maka saudara boleh kita berdoa. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat. Bagi Bapak Ibu yang mau, mari kita berdoa sejenak. Saya minta kepada kita, bagi yang mau saja. Yang tidak mau tidak apa-apa, bukan paksaan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau,
Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Maka jangan mengeraskan hati. Mari lembutkan hati itu. Mari kita berdoa. Mari kita buka hati kita kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya minta kita untuk mengucapkan kembali kata-kata doa yang saya ucapkan di dalam hati. Kita mulai. Tuhan Yesus, saya orang berdosa yang tidak layak masuk surga. Hari ini Tuhan, saya sudah mendengar kabar baik bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Karena itu Tuhan, saya datang kepadamu memohon ampun atas dosa-dosaku. Ampuni aku Tuhan. Sucikanlah aku oleh darah kudus-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib. Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau di dalam hidupku. Dan saya mau meninggalkan pengandalan diriku dan mengandalkan Engkau saja sebagai juru selamatku yang menebus aku dari maut. Tuhan Yesus, saya membuka hatiku. Masuklah di dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa tunggal atas kehidupanku. Dan ini janjiku Tuhan, saya mau bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan hidupku yang lama, dan mau berbalik kepadamu dalam hidup yang baru, dan mengikut Engkau setia selama-lamanya. Hari ini Tuhan, dengan mulutku aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hatiku aku percaya bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan sesuai dengan janjinya, saya percaya bahwa hari ini saya sudah punya hidup yang kekal. Segala dosa-dosa saya telah ditabus, telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Saya diselamatkan, saya pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, apa yang barusan kita lakukan itu namanya penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mohon izin saya minum lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, apa janji Yesus tentang apa yang barusan kita lakukan? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, di sana Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di dalam bahasa Nias dikatakan, sinduhundu niwaldu kami, bahke jamati, sola auri sila itu. Yesus berkata Bapak Ibu Saudara, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah penguasa dunia ini yang terbesar di bumi dan di sorga. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, yaitu amin, yaitu pasti, benar Bapak Ibu Saudara. Janjinya tidak akan pernah diingkarinya. Yesus bukanlah manusia yang melupakan janjinya. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sungguh benar pasti, barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Kita percaya karya pengorbanannya di atas kayu salib. Kita mengandalkan segala kebaikannya. Kita mengandalkan segala perbuatan ajaib yang telah Ia lakukan bagi kita dengan mati bagi kita di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, dan janjinya Dia berkata, Dia mempunyai hidup yang kekal. Artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk surga. Bapak Ibu mau yang mudah-mudahan atau yang pasti? Orang bodoh menurut saya yang mau mudah-mudahan. Yang pasti itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Ia berkata di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak
tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ketika setiap kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, kita menaruh pengharapan kita kepada karyanya, kepada pengorbanannya Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan menjadi kecewa. Sebab pengharapan yang ada di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab pengharapan yang ada di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti. Kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ada pemimpin agama berkata, "Saya mencari jalan." Ada pemimpin agama yang lain berkata, "Saya tahu jalan." Lalu ada pemimpin agama yang lain berkata, "Saya penunjuk jalan." Tapi hanya Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan." Jadi Bapak Ibu Saudara, mau yang ikut yang tahu jalan, mau ikut yang cari jalan, mau ikut penunjuk jalan, atau mau ikut jalan, mari kita ikuti jalan. Namanya Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan di pagi ini memberkati kita semuanya. Mari kita teguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Mari kita sungguh-sungguh iring Dia Bapak Ibu Saudara. Oleh iman kita, kita diselamatkan. Dan sebagai orang yang beriman, mari kita tunjukkan iman kita. Mari kita buktikan iman kita. Iman kita dilihat orang dari perbuatan-perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah bertobat, maka akan tampak buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita. Hal-hal baik akan kita lakukan. Kita akan menaati Tuhan. Kita akan menuruti firman-Nya. Dan kita akan sungguh-sungguh beribadah kepada Yesus Kristus. Kiranya semua ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Shalom. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi Bapak Ibu dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran-Mu di tempat ini. Dan sungguh firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan pulang membawa hasil yang besar. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudaraku yang Kukasihi di tempat ini, para pedagang, para pembeli, para pengunjung pasar Jepang, Kota Teluk Dalam. Bapa, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Mari Engkau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka berhasil, dagangan mereka terjual habis. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Shalom.